Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukronillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumisah amma ba'd. Kepada Bapak Ibu dimanapun berada, di saat bulan puasa seperti ini ya kita tetap semangat walaupun puasa masih beberapa ya kira-kira 14 hari lah. Tapi kita semangat di dalam menjalankan puasa. Mudah-mudahan kita nanti bisa menjalankan puasa sampai dengan selesai sehingga mendapat predikat menjadi orang yang muttaqin. Nah, Pak teman-teman semuanya, jamaah di mana berada, hari ini di PT Risalah Madinah kedatangan tamu. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Yusuf Abdul Karim. Beliau adalah Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Tambun Selatan. Gimana Pak Kiai, sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Puasa masih semangat Pak Kiai? Masih alhamdulillah, syukur. Kayak Pak Haji Budi juga masih sehat. Hari-harinya kesibukannya paling ceramah sana-sana Pak Kiai? Ya, adalah walaupun nggak full ya, karena masih ada sebagian masjid yang tidak mengadakan seperti biasanya. Masih banyak mengadakan. COVID ini soalnya. Nah ini Pak Kiai, pas kebetulan ini lagi ada topik trending yang baru ngetren, baru viral baik di media sosial terutama di YouTube, Instagram sampai di Facebook semuanya. Tentang kejadian babi ngepet yang ada di Sawangan, Depok. Wes, keren Pak. Tahun 2021 Pak masih dihebohkan dengan babi ngepet. Iya ya. Yang semuanya orang jualan teramah sudah pakai digital online, masih meributkan tentang babi ngepet. Diceritakan begini pakai di berita itu bahwa ada seseorang yang di kampung itu sering hilang uangnya Pak. Kemudian ada seorang tokoh di situ bahwa dia mengatakan kalau itu dilakukan oleh seseorang yang melakukan babi ngepet, gitu Pak. Akhirnya mereka merancangkan sesuatu, diintai orang itu, siapa sih orangnya gitu. Kata mereka itu akhirnya malam ada 3 orang datang ke situ, yang satu turun di situ pakai hitam-hitam, terus ditunggu ternyata katanya dia melakukan babi ngepet terus berubah jadi babi gitu Pak. Nah tapi kata orang-orang yang di situ untuk menangkap itu harus telanjang bulat katanya. Kalau nggak telanjang nggak kelihatan itu katanya. Nah, ceritanya begitu, akhirnya ditangkap Pak. Baru ditangkap terus dikurung. Kemudian diinformasikan kepada saudara masyarakat kalau memang ada saudaranya, merasa saudaranya bisa datang. Katanya babi itu dipotong. Dipotong jadi orang gitu. Iya, hebatnya lagi Pak, dipotong itu di kerumunan orang banyak, terus dibacain Yasin juga tuh, ngajiin juga sebelum dipotong itu. Terus akhirnya dipotong, terus dibungkus. Habis dibungkus, dikubur udah kayak manusia begitu Pak. Katanya begitu. Ujung-ujungnya Pak, ternyata endingnya modus setelah dicari sama polisi, akhirnya diselidik sama polisi, ternyata dia adalah pembohongan besar. Ada salah satu seorang tokoh yang di situ kepengen tenar sehingga membuat gimmick cerita-cerita begitu Pak. Akhirnya sekarang menjadi tersangka Pak. Ada 7 orang yang ditangkap, yang 1 sudah menjadi tersangka, yang 6-nya masih jadi saksi. Nah, sekarang ini ada Pak dari Ketua MUI ini, pertanyaan kita. Di zaman sekarang masih orang percaya dengan cara seperti itu Pak. Kalau bicara soal klinik sih masih tetap ada, tapi nggak segitunya. Nah untuk mengantisipasi terutama di Tambun Selatan, nggak sampai terjadi terpancing dengan isu-isu seperti itu, bagaimana Pak solusinya Pak Kiai? Monggo Pak Kiai. Begini Ustadz Budi, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Begitu ayatnya ya? Hafal enggak Ustaz? Wah, saya kurang hafal. Ya, jadi wahai sekalian orang yang beriman nih, lagi-lagi di puasa nih ya, kita orang puasa aja panggilan iman kan. Ya. Orang beriman itu harus selektif. Saya ingat ceramahnya Kiai Zainuddin MZ itu almarhum, Masya Allah itu. Jangan sampai kita kutil apa? Kurang teliti. Nah itu. Kutil. Iya, makanya kalau bahasa Al-Quran itu, wahai sekalian orang beriman, inja akum fasik. Kalau datang orang fasik kepadamu,
binabain dengan membawa berita, ya, fatabayanu, harus cross check, ada tabayun, benar enggak gitu kan, berita yang dia sampaikan itu benar manusia jadi-jadian atau bukan. Nah gitu pertama itu, ya ternyata kejadian itu sudah terjawab kan, apa yang diulas Ustadz Budi tadi kan, Iya. ternyata modus untuk Modus. mencuri gitu. Tangkap polisi. Ya, jadi sekarang ini kaum muslimin muslimat harus ekstra hati-hati dalam apa saja, karena manusia sekarang ini banyak mencipta, ya dengan teknologi canggih lewat IT itu apa aja bisa dia perbuat demi untuk ketenaran, demi untuk mencari sesuap nasi, Iya. demi yang sifatnya dunia itu, Menghalalkan cara. menghalalkan cara. Makanya dalam era sekarang ini saya sangat menghimbau ya untuk semua kita. Mungkin sampaikan kepada seluruh jamaah. Iya, seluruh jamaah sekalian semua gitu, bahwa di era yang serba maju ini kita harus betul-betul ekstra mendekatkan diri kepada Allahnya yang harus betul-betul dikuatkan. Oleh karena itu kajian tasawuf itu harus betul-betul kita pahami, karena memang itu kebutuhan. Iya. Bahkan kalau larinya ke tasawuf ini, kalau Ibnu Ruslan, awal wajibin alal insani ma'rufatul ilahi bistiqon. Ya tadi, kalau si pembuat berita juga enggak ma'rifatullah, hidup ini hanya mencari keuntungan dunia, ya apa saja nantinya diperbuat itu. Belum kita memikirkan korbannya, Pak. Iya. Bahkan ketika Rasulullah itu, ya, alaikum bil kidbi, gitu. Hindarilah kebohongan itu. Karena satu kebohongan ini akan melahirkan kebohongan berikutnya. Untuk menutupi. Ya. Iya. Makanya Rasulullah menganjurkan sekali kepada umatnya untuk bersikap jujur dan benar. Karena satu kebenaran itu akan menimbulkan kebenaran dan yang lainnya. Dan kebenaran itu akan menunjukkan kita, akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua fenomena seperti sekarang ini ya, di Depok ya? Depok. Iya, yang sedang tenar itu tentang babi ngepet dan apa. Kalau memang itu sih ada yang namanya manusia yang uduna birijalim minal jinni gitu kan. Iya. Banyak manusia yang betul-betul sekarang ini bersekutu dengan jin, dengan setan. Bahkan ada satu tempat, ya saya nggak sebutin namanya tuh. Di sana itu masih marak itu orang bersekutu dengan setan itu untuk mencari dunia itu. Ada memang. Tapi berita itu ya kadang dimanfaatkan untuk membohongin masyarakat gitu. Ini korbannya publik, masyarakat banyak. Gitu. Iya. Makanya menjadi keresahan polisi, sehingga polisi punya inisiatif kemudian diselidiki dan dia kena pasal IT, ancamannya maksimal 10 tahun. Tuh kan, kita juga yang kena tuh. Kalau yang ya baik, ya terutama yang pelaku tadi ya. Kalau kita sebagai korban ya tentu ya jangan mau kita jadiin korban. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan tentu Majelis Ulama Indonesia di Tambun Selatan, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita sedang giat-giatnya meningkatkan keimanan, harus selektif lah jadi umat Islam. Jangan sampai kutil, kurang teliti. Jadi nanti kudis, kurang disiplin. Akibat dari kuman. Kudis, kurap, kuman. Nah, itu semuanya sumbernya kuman, kurang iman. Akibat kurang iman itu timbullah kudis, kurang disiplin. Kutil, kurang teliti. Kurap, kurang rapi. Ya kalau kerja apa-apa itu bukan karena Allah ya nggak rapi juga nantinya. Itu Masya Allah itu peninggalan dari Jairuddin Amjad itu bahasa itu. Lah isinya dalam itu. Jadi jangan sampai kita punya penyakit kuman. Kalau sudah kuman atau kurang iman ini timbul semua segala macam cara. Termasuk modus babi ngepet gitu. Padahal itu pembohongan publik. Berarti nasihat dari masyarakat terutama kepada saya ketika melihat berita apalagi di media sosial begitu banyak harus diteliti dulu, di cross check dulu, jangan dipercaya. Begitu. Itu bagian daripada keimanan. Orang iman itu begitu ya. Begitu. Jadi orang iman itu kan bagaikan lebah itu ya.
dia singgah itu nggak sembarangan. Hati-hati. Mau singgah itu di bunga yang ada, ya kan, yang indah-indah gitu, Ya. nggak mau ke kotoran. Yang ada sarinya. Yang ada Kalau enggak ya sarinya. juga enggak Iya. mau. Itu ciri orang beriman. Kita orang beriman itu jangan maulah disuguhin sampah-sampah seperti itu. Sebenarnya hal-hal seperti itu kalau kita dulu saya dengar itu banyak ulama melakukan perbuatan syirik seperti apa namanya babi ngepet, kemudian apa namanya santet dan lainnya itu ada ya Pak Kiai? Ada. Orang ya memang di Al-Quran ada kok. Ada sebagian laki-laki itu yang berlindungnya dengan setan, dengan jin. Dan memang sudah direstui oleh Allah bahwa kita ini hidup ini dikasih ya peran orang yang jin yang berperan itu sebagai antagonisnya ya, yaitu untuk menggoda kita. Itu sudah diizinkan oleh Allah. Ketika jin atau iblis itu mengatakan kalau begitu saya rela keluar dari surga karena saya daripada sujud ke Adam lebih baik saya keluar dari surga. Tapi saya minta mohon saya ditangguhkan sampai saya hidup terus gitu. Sampai ya ujung hidup ini gitu. Yang terakhir Pak Kiai, ada nggak amalan pada untuk benteng diri kita sendiri supaya kita itu tetap kuat iman, apalagi di bulan puasa dan juga tidak mudah terganggu dengan hal seperti itu. Ada amalan apa untuk kita dan juga seluruh masyarakat? Ya, banyak sebetulnya ya, para pemirsa sekalian. Banyak. Ya, kita yang sudah hafal sajalah. Sholat 5 waktu, wiridnya jangan ditinggalin. Terus ayat kursi. Ayat kursi itu tauhid itu isinya, Pak. Tauhid itu. Pertama Bantah sholat berarti ya? Iya, bantah sholat. Wirid lah, biasa terus. Subhanallah, alhamdulillah. Ayat kursi jangan ditinggalkan. Bahkan kalau orang mewiridkan ini kata Rasulullah, orang masuk surga itu nggak ada yang penghalangannya coba mati. Penghalangnya itu cuma kematian. Pasti masuk surga, Masya Allah. Apalagi kita menghayati ya ayat kursi ini ya, dipahami itu disebut nama Allah tuh lebih dari 10 kali. Apakah langsung nama Ismuddat itu Allah. Ada yang Alladzi gitu kan. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Al hayyu al qayyum itu kan sifat Allah. Asma'nya Allah. Gitu. Oke, Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai sehat selalu. Amin. Begitupun Ustadz Budi. Amin. Sehingga bisa memberikan bimbingan, nasihat kepada kita semua yang banyak kekurangan ilmu, banyak harus belajar sama Pak Kiai. Terima kasih kepada pemirsa semuanya. Demikian penjelasan dari Pak Kiai bahwa intinya bahwa kita itu sebagai orang yang beriman harus hati-hati dalam menerima berita. Kalau menerima berita harus kita cek dulu, atau bahasa kerennya sekarang ini ditabayun dulu. Tabayun. Benar atau tidak, jangan mudah percaya. Karena orang yang mudah percaya sehingga menjadikan permasalahan yang besar. Problemnya, dampaknya satu, dia akan kena masalah. Yang kedua tentunya akan berdosa. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua sehat semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama.